Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa iman kita kadang bertambah dan kadang berkurang. Sebagaimana yang dijelaskan, diterangkan di beberapa kitab-kitab bahwa memang betul adanya iman kadang bertambah dan kadang berkurang. Sekarang pertanyaannya, apakah ada seseorang yang pernah merasakan nikmatnya iman? Itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya hal tersebut, bahwa ada tiga perkara. Apabila tiga perkara tersebut dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut pasti merasakan nikmatnya iman. Hadis riwayat Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga perkara, ketika tiga perkara tersebut dimiliki oleh seseorang, dia pasti merasakan nikmatnya iman. Pertama apa? An yakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Pertama ialah Allah dan Rasulnya harus dia cintai melebihi dari segalanya. Jadi agar kita merasakan nikmat iman yang tertanam dalam hati kita, pertama kita harus apa? Harus mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi dari segala yang ada ini. Melebihi cinta kita kepada keluarga, melebihi cinta kita kepada harta, melebihi cinta kita kepada duniawi. Kalau ini terwujud dalam diri seorang manusia, seorang hamba, maka seorang hamba tersebut akan merasakan nikmatnya iman. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah tidak hanya kita ucapkan dengan lisan saja. Kadang ada orang bilang, "Oh, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, saya membela Allah, saya membela Rasulullah." Tetapi hanya diucapkan dengan lisannya saja, tidak dibuktikan dengan bukti yang nyata. Kita kalau memang betul-betul cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, harus dibuktikan dengan bukti nyata. Apa? Perilaku kita yang menunjukkan itu, perbuatan kita yang menunjukkan itu. Apabila kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka kita harus betul-betul mengikuti tuntunan-tuntunan, syariat-syariat, akhlak-akhlak yang sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi mengabaikan akhlak yang dipraktekkan Rasulullah. Suka mencaci, suka memaki, suka mengkerdilkan orang lain, suka menghina orang lain, suka menjelek-jelekkan orang lain. Ngakunya cinta kepada Allah, ngakunya cinta kepada Rasulullah, membela Allah dan membela Rasulullah, tetapi mencaci orang lain, menghina orang lain. Apakah itu yang dinamakan cinta? Tidak. Maka kalau kita seseorang betul-betul mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Allah, harus menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum."
Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa syarat atau bukti cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, syariat-syariatku, akhlak-akhlakku. Ikutilah syariat-syariat Kanjeng Nabi, akhlak-akhlak Kanjeng Nabi. Bagaimana Kanjeng Nabi bersosial dengan masyarakat, bagaimana Kanjeng Nabi bertutur bahasa yang baik, menegur dengan teguran yang baik, menyampaikan dengan penyampaian yang baik, tidak ada cacian, tidak ada makian, tidak ada hinaan. Itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Kalau ini bisa diwujudkan, cinta kepada Allah bisa terwujud, cinta kepada Rasulullah bisa terwujud. Apa jaminan dalam ayat ini? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jaminan pertama, ketika itu terwujud, maka orang tersebut akan menjadi kekasih Allah, akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Itu jaminan pertama. Jaminan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang merasakan manisnya iman, merasakan hakikat iman, kita harus mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulullah melebihi dari segalanya. Melebihi dari cinta kita kepada dunia, melebihi cinta kita kepada istri, melebihi cinta kita kepada anak, melebihi cinta kita dari semuanya, dari harta dan dunia ini. Itu harus dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan praktek amaliyah. Praktek amaliyah. Tentu man habba syai'an aktsara min dzikrihi. Seseorang apabila suka sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah. Allah, Allah, Allah. Hati kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam keadaan beribadah atau di luar ibadah. Kita banyak mengingat Allah. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang yang merasakan nikmat iman dalam hatinya. Orang yang merasakan hakikat iman, dia akan selalu mengedepankan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengingat Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengutamakan nikmat dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Ketika mendengar panggilan sholat, misal azan di masjid, dia segera sholat, tidak lalai. Itu yang pertama. Yang nomor dua ialah wa an yuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Nomor dua, agar orang merasakan nikmat iman. Yang nomor dua ialah an yuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Mencintai siapapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada embel-embel dunia, tidak embel-embel selain itu. Tetapi dia mencintai istrinya, mencintai anaknya, mencintai kedua orang tuanya, mencintai gurunya, masyayikh, habaib. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la yuhibbul mar'a illa lillahi Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mencintai seseorang siapapun itu kecuali karena Allah, bukan karena hartanya,
bukan karena kedudukannya, bukan karena pamornya, bukan karena terkenal semisal. Tidak. Tetapi betul-betul dia mencintai dia, suka sama dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang apabila mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada embel-embel lain, maka cintanya akan abadi, cintanya akan kekal, karena tidak ada embel-embel yang lain. Seperti apa? Seperti cinta orang tua kepada anaknya. Cinta orang tua kepada anaknya tidak ada embel-embel apa. Betul-betul hakikat cinta. Orang tua mencintai anaknya murni, tidak ada embel-embel apa-apa. Maka yang dinamakan cinta sejati itu adalah cinta orang tua kepada anak. Selamanya dia akan mencintai anaknya. Orang tua itu selamanya akan mencintai anaknya. Dalam keadaan apapun, posisi apapun, seperti apapun, yang namanya orang tua akan tetap selalu mencintai anaknya. Berbeda ketika kita mencintai seseorang karena ada embel-embel yang lain, bukan karena Allah. Karena kedudukannya, kalau kedudukannya sudah hilang, berarti sudah lenyap, sudah sirna cintanya. Karena cantik semisal, kalau cantiknya sudah hilang, hilang cintanya, rasa cintanya hilang. Karena kaya, maka ketika kayanya hilang, karena kaya itu sifatnya sementara. Kalau kayanya hilang, cintanya akan hilang. Begitu seterusnya. Tetapi ketika kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah layu cinta kita, tidak akan pernah sirna cinta kita, akan abadi. Layaknya cinta seorang orang tua kepada anaknya. Jadi pertama, agar kita mendapatkan merasakan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama harus menyematkan dalam hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah melebihi dari segalanya. Itu yang harus kita sematkan, kita tunjukkan. Yang nomor dua adalah kita mencintai sesama manusia atas dasar cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa hidup rukun, bisa hidup berdampingan, bisa memberikan toleransi, ya, ketika kita mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersaudara, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Persaudaraan kita karena didasari agama, sesama agama, sama Islam, sama muslimnya. Atau didasari apa? Ukhuwah kita didasari al-wataniyah, karena satu negara. Satu negara. Kita tunjukkan kepada negara kita bahwa kita mencintai negara kita. Dengan apa? Dengan kalau di Indonesia mengamalkan 5 sila Pancasila. Tunduk kepada hukum, patuh kepada hukum, dan seterusnya. Itu satu bukti bahwa kita cinta kepada tanah air, cinta kepada negeri kita. Kita bersaudara dengan semua rakyat Indonesia, tidak ditebang pilih karena sukunya berbeda, karena daerahnya berbeda. Perbedaan itu sudah hal biasa, tetapi kita sama-sama ingin mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang berkembang ke depan, harmonis dan sebagainya. Nomor 3, al-ukhuwah al-basyariyah, ya. Al-ukhuwah al-basyariyah ini cangkupannya lebih luas lagi.
persaudaraan sesama manusia. Persaudaraan sesama manusia. Semuanya tidak membedakan karena beda agama, karena beda ras, karena beda suku, beda bangsa, beda negara, tidak. Sesama melihat sesama sisi manusia. Seperti itu. Itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 3, yang terakhir ialah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia tidak suka atau benci kembali kepada kekufuran. Kembali kepada kekufuran. Tidak mau kembali kepada perbuatan jelek. Tidak mau kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tidak mau mengulangi itu. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar, karena dia merasakan takut dilempar ke neraka. Jadi bagi orang yang mu'allaf, dia takut kembali kepada kekafiran. Kembali kepada kekafirannya karena takut dilempar atau takut masuk neraka. Bagi orang yang pendosa, dia tidak akan mengulangi dosa yang sama, ya, tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Dia kembali kepada jalan yang benar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takut terjerumus ke dalam api neraka. Nah, apabila 3 hal tersebut ada dalam diri manusia, pertama, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah melebihi dari segalanya. Nomor 2, mencintai seseorang atas dasar apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena embel-embel yang lain. Nomor 3, dia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan karena takut kepada api neraka. Apabila 3 hal tersebut ada dalam diri seseorang, maka dia pasti merasakan manisnya iman. Kalau orang sudah merasakan manisnya iman, tidak ada yang nikmat di dunia ini selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang nyata, kenikmatan yang betul-betul nikmat ialah iman. Ialah iman. Karena iman itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan kepada umat Islam. Dan kita harus bersyukur, alhamdulillah, kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.